Halo semuanya, saya Christine Aprilia Sitorus dari kelas 8H. Saya akan mereview film yang berjudul Ngeri-Ngeri Sedap. Oke, sebelum kita lanjut nge-review filmnya, kita lihat dulu cuplikannya. Aku cuma rindu sama anak-anakku. Memangnya kau pikir kalau kita berantem macam gini bisa bikin anak-anakmu itu pulang? Kenapa harus sih, Mak? Mau Batak, mau Sunda, kan sama-sama manusia, Mak. Kau itu anak pertama, Ma. Kau yang melanjutkan marga. Tema yang bisa kita ambil dari Ngeri-Ngeri Sedap adalah bagaimana keluarga yang tumbuh dalam masa yang berbeda. Dalam film Ngeri-Ngeri Sedap mempunyai 6 tokoh utama. Yang pertama itu ada Padomu. Padomu mempunyai sikap keras kepala dan juga mempunyai ekspektasi tinggi kepada anak-anaknya. Yang kedua ada Madomu. Madomu penyayang, penyabar, dan juga penurut. Yang ketiga ada Domu, anak pertamanya. Dia mempunyai sifat keras kepala dan penyayang. Yang keempat ada Sarma, dia anak keduanya, yaitu dia mempunyai sikap penyayang, penyabar, dan juga penurut. Yang kelima ada Gabe. Gabe mempunyai sifat keras kepala dan juga agak sedikit penyayang. Yang keenam yaitu Sahat, anak keempatnya. Ia mempunyai sikap agak sedikit keras kepala dan agak sedikit penurut, tetapi dia penyayang. Terdapat dua latar waktu, awalnya dan suatu hari. Mempunyai 3 latar tempat, bukit, perkotaan, perdesaan. Mempunyai juga 3 latar suasana, senang, sedih, dan lucu. Lalu yang bisa kita dapat dari cerita tersebut adalah pada mulanya terdapat sekeluarga Padomu. Dan Padomu dan Madomu sangat merindukan ketiga anaknya yang merantau ke tanah Jawa. Pada suatu hari ia menelpon ketiga anaknya untuk meminta pulang karena sudah lebih dari 3 tahun ketiga anak mereka tidak pulang. Saat ia menelpon, anak-anaknya tidak ada yang ingin pulang. Selanjutnya, pada saat ditanya oleh anak-anaknya, Padomu dan Madomu hanya terdiam. Lalu keempat anaknya ingin menghibur Madomu dan Padomu dan mereka membawa ke perbukitan. Dan mereka ingin agar Padomu dan Madomu tidak jadi bercerai. Kemudian pada suatu hari keempat anaknya mengetahui bahwa ini adalah sandiwara oleh Padomu dan Madomu. Lalu anak-anaknya pergi pulang ke tanah Jawa dan mereka merasa kecewa dan sedih. Lalu saat Padomu dan Madomu meminta agar anak-anaknya tidak pulang, anak-anaknya hanya mengempaskan tangannya dan pergi untuk melanjutkan pulang ke tanah Jawa. Lalu Padomu dan Madomu menelpon anak-anaknya, tetapi tidak ada yang ingin mengangkat teleponnya. Lalu Madomu pun merasa sedih dan merasa kecewa kepada Padomu karena sikap dia yang sangat gigih kepada anak-anaknya, yang sangat ingin mengatur dan sangat egois kepada anak-anaknya. Madomu pun memutuskan untuk meninggalkan Padomu dan Madomu pulang ke rumah ayah dan ibunya. Saat itu juga Padomu merasa kecewa akan penyesalannya dan juga Padomu berusaha untuk meminta maaf kepada istrinya, Madomu, dan ia menyamperin istrinya ke rumah ayah dan ibu Madomu. Saat Padomu nyampe di sana, Madomu hanya menjawab, dia akan memaafkan Padomu jika Padomu membawa keempat anaknya untuk berkumpul bareng dan meminta maaf kepada anak-anaknya karena akan kesalahan Padomu. Lalu Padomu pun mengiyakan dan Padomu segera menyamperin anak-anaknya. Pada akhirnya mereka hidup dengan harmonis dan tentram, dan Padomu tidak ingin egois lagi pada anak-anaknya dan membiarkan anak-anaknya mencintai dan memilih pilihan mereka masing-masing.
Amanat yang bisa kita ambil dari video ini adalah kita harus sering berkomunikasi dengan keluarga dan juga tidak egois terhadap keluarga masing-masing dan juga mau mendengarkan pendapat-pendapat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.